Hello Pradita people, welcome to Pradito. Perkenalkan, nama saya Christopher Jason selaku mahasiswa seni kuliner di Pradita University. Dan pada hari ini kita sangat mendapatkan peluang yang sangat bagus banget. Karena apa? Kita dapat kesempatan untuk mengobrol dengan Miss Kuliner Indonesia, yaitu yang ada di samping saya. Boleh memperkenalkan diri? Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nimade Mirana Tania Wibawa. Aku tuh biasa dipanggil Tania atau Natania. Dan aku sekarang lagi kuliah jurusan Culinary Art semester 3 di Pradita University. Oke, jadi teman-teman, di episode kita pada hari ini kita ingin tahu apa sih background dari seorang Miss Culinary dan proses-prosesnya dia di Miss Culinary itu seperti apa. Dan juga kita ingin tahu prosesnya tuh bagaimana sih, karena kita sebagai orang awam kita juga ingin tahu bagaimana di dunia Miss Culinary itu. Jadi tunggu apa lagi, ayo kita mulai. Tania, dari proses yang kamu udah lewati selama karantina atau mungkin pada saat kamu berkompetisi, momen apa yang bikin kamu sadar kalau ini tuh ada pengalaman nyata saya untuk di dunia ini gitu? Pengalaman nyata ya saat aku kompetisi. Betul. Mungkin aku bisa ceritain dari awal aku karantina ya teman-teman semuanya, sampai aku di finalnya nih. Nah, awal aku karantina itu tuh aku benar-benar kayak pas masuk lihat teman-teman semuanya, wah keren-keren banget ya yang lainnya ya. Sedangkan aku tuh persiapannya jujur aja ya, aku tuh persiapannya tuh yang kayak masih ya kurang lah ya gitu ya, karena aku first time banget ngikutin pageant seperti ini gitu ya. Aku tuh bener-bener belum tahu juga awalnya masa apa sih yang harus dipersiapkan secara matang gitu loh. Betul. Gitu. Terus ya udah tuh pas setelah karantina, wah aku ngeliat teman-teman aku gila keren-keren banget ya semuanya ya. Kayak mungkin karena mereka udah ada pengalaman juga ya, sedangkan aku belum gitu ya. Dan ya udah aku kayak aduh gimana ya aku ya, apa aku mundur ya aku gitu loh teman-teman semuanya. Terus tapi untungnya ada orang-orang terdekat aku kayak keluarga aku, teman-teman aku semuanya, dan juga ada pacar aku yang selalu mendukung aku, mensupport aku dengan penuh banget, bener-bener kayak wah aku jadi kayak semangat lah, kayak ngelihat ke depan terus nih aku nih, nggak ngeliat ke belakang lagi gitu. Berarti bener-bener kamu dari nol banget untuk di dunia Miss Culinary. Bener banget nih. Dengan adanya semangat dari teman-teman, dari keluarga terdekat, itu yang buat kamu kayak aku pasti bisa. Benar. Oke, berarti keren banget dong dari lingkup terdekat kamu yang sangat mendukung kamu. Selalu support aku. Betul. Juga. Selanjutnya tuh aku pengen tahu banget, kamu kan di Miss Culinary ini pasti memiliki banyak tantangan, banyak challenge gitu kan. Tantangan apa sih yang paling berat pada saat kamu entah itu karantina ataupun pada saat lombanya gitu? Pas karantina aku dulu nih lah sih. Iya, boleh. Kita kan banyak step-stepnya nih. Aku tuh karantina selama seminggu 7 hari tuh. Nah, awal-awal tuh kita ada latihan motion challenge dulu. Motion challenge itu aku jelasin secara singkat, itu tuh kayak Q&A secara cepat, dikasih pertanyaan sama juri nih. Jadi kayak kita nggak tahu pertanyaan apa. Jadi kita di panggung kita harus langsung kayak jawab cepat gitu loh. Nah, sedangkan di situ aku tuh belum pernah tuh sama sekali latihan Q&A secara cepat gitu. Ya pastinya aku gugup di sana. Kayak di panggung kayak pas juri kasih tahu aku kayak aku kayak aduh udah kayak ngeblank banget gitu. Betul. Dan setelah motion challenge itu aku tuh kayak rasa kayak aduh kok aku begini banget ya. Aku nyesel juga aku nggak ada persiapan apa-apa sebelumnya. Jadi aku kayak ya udahlah, aku kayak udah hopeless tuh sebelumnya. Nah, keesokan harinya aku tuh ada deep interview baru kayak sama yang punya Eljonnya nih. Itu wah deg-degan banget itu, sumpah aku tuh kayak apalagi pertanyaannya kan yang pertanyaannya kayak mendalam banget yang mungkin belum pernah didengar sering gitu ya. Bener banget lah, kayak aku kayak aduh gimana nih ya gitu. Terus untungnya aku bisa ngelewatin itu. Aku jawab secara ya aku kayak ngobrol biasa, aku jawab secara santai. Untungnya dia kayak wah ya udah dia lolosin tuh di situ. Jadi kita step-step itu tuh yang menilai biar supaya kita masuk gak nanti ke finalnya gitu. Nah untungnya aku di interview aku lolos. Lolos keren aku. Iya keren. Terus setelah itu ada tes psikotes juga nih. Bagaimana tuh, lulus gak? Lulus juga. Itu dikasih pertanyaannya juga banyak banget. Kita ya kayak ngerjain di kertas gitu sih. Itu banyak. Ya udah itu tuh aman.
Tapi kan kamu kan sebelum kita masuk ke Pradita ini juga, apalagi kan kita sama-sama satu program studi nih, kita di Benar. seni kuliner, kita di psikotes juga. Bener, Itu beda banget gak sih sama yang mau masuk di Eljon-nya kamu? jujur kurang lebih hampir sama sih menurut aku. Mhm. Gitu loh, makanya aku bisa jawab yang si Eljon. Karena aku masih ada ingat-ingat Betul, dikit. betul. Aku juga penasaran. Kan kamu kan kuliah di kuliner, itu kan pasti banyak pengalaman yang kamu dapat, pelajaran yang kamu dapat. Ada nggak sih pengalaman yang di kuliner kamu terapin di momen-momen krusial kamu di Miss Kulineri? Mungkin seperti kayak, oh di kuliner aku nih belajar entah aku harus manage waktu aku dengan baik, tapi pada saat kamu di Miss Kuliner itu kepake apa enggak sih gitu? Wah, itu benar-benar kepake banget teman-teman semua. Nah, di culinary art nih, di jurusan kita kan selalu belajar untuk memanage waktu dengan baik dan dengan benar juga nih. Harus cepat, kayak kita harus kalau masak sat-sat nih. Betul. Apalagi Kita harus pas lagi open resto ya, itu tuh banyak banget tamu-tamu yang datang gitu. Jadi kita harus kayak, wah, dikasih waktu cuma segini, kita harus masak banyak gitu ya. bener Nah, banget. itu tuh kepake banget pas aku karantina kemarin nih teman-teman semua. Kepake karena kita tuh apalagi yang di final kemarin, Mhm. itu kita harus ganti baju dan harus Cepet. make up, itu harus cepet banget. Oh. Cuma dikasih waktu 5 menit. Dan itu banyak baju-bajunya dong. Banyak baju-baju yang kita Beda-beda make up. ganti-ganti. Iya, bener banget. Pasti capek banget ya. Capek banget, dan itu kita yang harus mikir sendiri. Kita yang harus cepet kayak bolak-balik Bener. gitu. Kita harus ngeliat waktunya sendiri. Tapi kalau misalnya capek bolak-balik itu ada timnya kamu dong sendiri. Ada tim kamu sendiri yang untuk kayak, oh dari tim kamu udah mempersiapkan make up kamu ini, baju kamu ini tuh udah disiapin. Atau Itu- kamu sendiri? Kalau yang untuk make up-nya ada sih. Nah, bajunya ini nih yang aku harus nginin sendiri. Mhm. Harus ganti Ganti sendiri apa sendiri. gitu. Kamu ada apa ya? Aku ingin tahu sih. Kamu kan dari Miss Culinary, kamu pasti punya skill baru nih. Ada nggak sih skill lama kamu yang misalnya kamu dari memanage waktu tadi itu kamu masih lemah banget, semenjak kamu masuk Miss Culinary itu bisa improve banget gitu? Jujur ya, aku tuh dari awal sebelum aku ngikut Miss Culinary ini, itu tuh aku masih suka nggak on time ya tentang waktu ya. Aku suka masih telat-telat juga, dan aku kalau datang ke kampus jujur aja aku masih mepet-mepet juga nih. Nah, setelah aku mengikut pageant kemarin, Miss Culinary kemarin, aku dari situ bisa belajar tentang waktu. Itu sangat 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 diperlukan sekali dan sangat penting sekali. penting. Dan kamu nih, aku kan kalau misalnya berarti Miss Culinary adalah dunia profesional. Bener banget. Attitude dan juga sikap profesional dalam diri, karena kan kita ketemu dengan juri-juri, ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah gitu. Menurut kamu penting banget gak sih? Dan kalau misalnya penting tuh kenapa gitu? Attitude ya. Attitude. Attitude itu sangat penting sekali. Attitude nomor 1 banget di hidup aku ya. Aku tuh selalu menanamkan dan selalu diajarkan oleh orang tua aku tentang attitude. Jadi kalau kayak kita harus melihat bertemu dengan orang, apalagi orang lebih tua, Bener. dan juga kemarin aku pas Miss Culinary itu kan banyak tuh yang kayak kru-kru yang lebih tua daripada Oke, aku, dan juga kalau boleh jujur lawan-lawan aku semuanya itu lebih tua daripada aku yang paling muda di sana. Jadi itu aku kayak menanamkan sikap attitude dan sikap disiplin yang baik di saat di sana nanti. Tapi ada gak sih dari senior kamu yang memiliki attitude yang menurut kamu kayak, ih ini kayaknya kurang tapi gue jangan sampai seperti ini gitu? Jujur pasti ada dong. Pasti ada. Apalagi kayak perlombaan seperti itu ya, maksudnya dia tuh kayak ya gitulah ya, aku nggak bisa sebutin, maaf. Kamu punya nilai gak sih yang kamu pegang selama proses lomba? Mungkin seperti kayak pada saat kamu capek atau kamu lagi bener-bener down, itu tuh ada yang bikin kamu kayak, gue harus bisa. Apa motivasinya kamu gitu ketika kamu capek? Motivasi aku jujur, motivasi aku tuh dari awal aku selalu menanamkan sikap tanggung jawab. Aku tuh udah masuk ke pageant ini, masuk ke dunia pageant ini, itu tuh aku kayak harus bertanggung jawab. Aku tuh harus selesain dari awal. Aku udah masuk, aku harus selesain sampai akhir gitu loh intinya ya. Jadi itu menurut aku sebagai motivasi aku juga ya. Dan aku memotivasi kalau aku tuh yakin harus bisa juga melewati semua tahap-tahap prosesnya juga. Berarti secara langsung Tania adalah orang yang kalau misalnya aku udah mulai, aku harus selesain. Bener. Gak mau langsung, aku udah mulai setengah jalan kamu cabut. Iya. Itu gak mau. Gak banget. Keren. Kita di Pradita, kita hitungannya udah mahasiswa dan mahasiswi. Itu berarti kan udah beda levelnya dengan kita pada saat SMA maupun SMK. Betul? Betul. Dan selanjutnya, apa sih yang bikin kamu percaya pada saat kamu di Pradita, oh aku mahasiswa Pradita, aku yakin aku bisa tampil di panggung yang spektakuler seperti Miss Culinary ini? Yang bikin aku pede khususnya ya pastinya
teman-teman aku ya. Oke. Karena teman-teman aku yang selalu support aku Mhm. juga. Itu tuh, nah apalagi dari teman-teman satu angkatan aku tuh, itu tuh mendukung aku banget juga, dan juga ada kelas aku semuanya itu pada dukung banget aku tuh, kayak jadi wow. Karena kita pada saat Tania itu mau perlombaan, itu ada lewat selebaran di mana kita bisa voting Tania untuk menunjukkan Tania itu yang terbaik. Seperti itu. Iya Betul? gitu banget, itu aku langsung kayak aku semangat banget karena banyak dukungan dari orang-orang semuanya, keluarga aku juga semua. Karena dari pihak program studi kita juga mendukung penuh Tania, betul? Benar Karena banget. kita pengen, anak di program studi kita kalau bisa tuh kita bisa melonjak, kita bisa melonjak. Dan ini adalah hasilnya Miss Culinary Indonesia. Dan kamu kalau misalnya membandingkan pengalaman belajar kamu di sini maupun di tempat lain atau kemarin di saat karantina, apa sih yang menurut kamu tuh membedakan Pradita University ini dengan tempat-tempat lain? Dengan kampus-kampus Dengan lain. kampus-kampus lain atau tempat kamu belajar dimanapun itu, apa yang membedakan Pradita? Menurut aku Pradita nih, dia tuh selalu para dosennya dan para teman-temannya itu tuh baik banget, selalu mendukung apa yang para mahasiswa dan mahasiswi yang mau ke depannya gitu ya. Prosesnya itu selalu didukung dan disupport penuh gitu loh. Berarti Pradita ini memiliki mindset di mana growth mindset Benar yang banget. kalau mahasiswa atau mahasiswi kita pengen maju kita harus dukung, dan itu bisa membuahkan hasil seperti Benar. Miss ini satu. Dan kamu kan kemarin lomba membawa nama Pradita. Kamu ada ngerasa bangga gak sih dalam diri kamu, atau kamu kayak ngerasa ini gue bisa lebih dari ini, gue harus bisa bawa lebih bangga lagi Pradita University? Pastinya karena aku mengikuti Miss Culinary kemarin, itu tuh aku jujur bangga banget karena aku bisa bawa nama kampus juga. Dan saat final kemarin aku tuh sempat aku sebutin nama kampus aku nih, nama kampus Pradita University, biar orang-orang tahu nih karena aku anaknya Ada Pradita Pradita. University. Tania, kan kita ngelihat Miss Culinary ini sangat apa ya? Kalau kita bagi orang awam kita tuh ngeliatnya, ini susah banget digapai. Tetapi apabila ada teman-teman dari anak SMA mungkin atau dari teman-teman Praditalk itu menonton kamu saat ini, nonton podcast ini, apa yang mau kamu sampaikan kepada mereka? Kita di Pradita tuh kita memiliki pengalaman ini. Kamu mungkin bisa sharing pengalaman kamu atau mau nyampein saran-saran kamu untuk anak-anak ke depannya. Saran-saran ke depannya untuk kalian semua, teman-temannya, mungkin kalian tuh harus terus mencoba ya, terus mencoba dan jangan ragu sih intinya. Aku tuh awalnya juga sempet ragu gitu loh, maksudnya tentang mau mengikuti perlombaan gitu ya. Cuma kita tuh harus menanamkan sikap pede itu harus berarti. pede banget, iya pede, dan jangan ragu. Oke. Berarti itu 2 poin utama ya, pede dan jangan ragu. Iya. Karena kalau misalnya kamu ragu, kamu maju, kamu maju nggak ya, Iya, gitu ya. Itu ya malah kita jadi nggak maju Betul, jadinya. betul. Kita jadi tetap stuck di belakang terus gitu. Untuk kedepannya nih, Tania udah dapat Miss Culinary seperti ini, apakah step lain atau step kedepannya akan Tania ambil untuk di dunia kuliner? Itu mau seperti apa? Entah Tania mau fokus di Miss Culinary, Tania mau punya restoran kah, Tania, karena kan kita udah kenal nih siapa sih Mbak Dina Tania ini gitu. Setelah ini aku tuh sudah punya rencana, rencana dengan matang sih. Aku tuh akan membuka restoran. Oke, restoran. Membuka restoran dan aku akan memperkenalkan kuliner-kuliner Indonesia di restoran itu gitu. Udah ada gambaran itu mau di tahun kapan? Aku akan bukanya sih setelah lulus kuliah ini ya, dan aku akan buka di kampung aku, Bali. Di Bali berarti akan Iya. buka restoran besar. Jadi teman-teman kita akan tunggu Tania akan membuka restoran di Bali. Berarti ada bandrol dengan nama Miss Culinary Indonesia. Bener itu. Bener. Terus ada muka akunya juga. Iya. Jangan lupa datang. Jadi nanti merek dari restorannya adalah muka Tania. Bener. Logonya itu. Tania, terakhir nih, kamu bisa dong kasih pesan-pesan kamu buat mahasiswa yang masih ragu dalam proses dan juga kemampuan diri sendiri. Jadi mungkin dia merasa insecure dengan diri sendiri, jadi kamu mungkin bisa ngasih pesan ke mereka. Buat teman-teman semuanya, yang penting jangan ragu dan kalian tuh harus tetap pede ke diri kalian sendiri ya. Karena kalau misalkan kalian ragu, kalian tuh nggak bisa maju langkah ke depan. Kalian akan stuck terus di belakang. Dan kapan? Dan juga mungkin Tania, aku mau ngasih tambahan ya. Ini apakah bisa diaplikasikan sifat ini di Miss Culinary? Jadi kita jangan sampai aus
jangan cepat puas akan namanya ilmu, karena ilmu itu sangat mahal dan ilmu bisa didapat dari mana aja. Jadi kalau bisa teman-teman semua Praditalk itu bisa melihat jika ada peluang tuh diambil semua. Betul Kak Tania? Bener banget. Terima kasih banyak Kak Tania udah berbagi cerita dan pengalamannya pada hari ini. Dan juga semoga dari obrolan ini kita bisa menginspirasi teman-teman Praditalk semua di luar sana, maupun adik-adik yang akan masuk nanti ke Pradita yang menonton podcast ini. Dan juga kita bisa menginspirasi orang-orang di depan sana. Jadi saya Christopher Jason pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Praditalk setelahnya. Terima kasih. Terima kasih. Audio Jungle.